Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat bakal terhambat jika persoalan dunia ketiga seperti kemiskinan masih ada. Dalam beberapa kali pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan kemiskinan sebagai masalah utama yang perlu segera dituntaskan. Tak hanya omon-omon, Prabowo lantas membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk merealisasikan komitmennya menurunkan angka kemiskinan. Tugas berat BP Taskin akhirnya diserahkan kepada Budiman Sujatmiko, mantan anggota DPR yang pernah membidangi kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sekali lagi seperti dikatakan Bapak tadi, ini hanya satu versi saja dari BPS tentang kemiskinan. Meskipun menurut Pak Presiden di dalam pidato pelantikan beliau mengatakan bahwa ya sebenarnya angka-angka ini bukan satu-satunya, bisa jadi jumlahnya lebih besar jika kita memang meningkatkan tolok ukur apa itu artinya miskin. Tapi ini menurut ukuran BPS seperti ini, 2024 per provinsi, jadi total penduduk miskin kota dengan desa itu hampir setara. Di kota 11.637.370 dan di desa sekitar 13 juta. Total 25 juta. Tetapi ini sekali lagi ukurannya pendapatan yang per kapita kurang lebih Rp500.000 per bulan. Sangat rendah tolak ukurnya. Ya. Kalau kita ingin jadi negara maju tentu saja ukuran itu sangat rendah. Terlalu toleran kita pada apa yang disebut miskin gitu ya. Dalam penyusunan rencana induk, Budiman menyebut program pengentasan kemiskinan mencakup sejumlah program antara lain penyelarasan data kemiskinan, penyusunan postur dan standar acuan kemiskinan nasional, hingga penciptaan lapangan kerja. Di samping itu, BP Taskin juga bakal membentuk ekosistem kewirausahaan sosial dan penciptaan lapangan kerja yang bertujuan meningkatkan akses, menambah aset, dan menambah pendapatan baik individu, keluarga, maupun komunitas di desa dan kota dalam 9 sektor kegiatan. Sejumlah rencana induk dihadirkan guna memastikan upaya pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran. Dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Tingkat Kemiskinan Mengancam Indonesia Emas 2045, bagaimana solusinya? Strategi mengentaskan kemiskinan juga dibagi oleh ekonom Arief Budimanta. Mantan Kepala Komite Ekonomi dan Industri ini menjabarkan sebuah strategi untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menekan kemiskinan. Pendekatan kebijakannya melakukan sebuah proses perubahan dari pendekatan garis kemiskinan yang berbasis kepada basic needs kepada pendekatan yang berbasis kepada hidup layak gitu. Decent life. Karena decent life itu layak dari sisi kemanusiaan. Nah, atas dasar itu maka kemudian kita bicara capability. Bicara capability, maka kemudian kita bicara mengenai pendidikan, bicara mengenai cakupan kesehatan, bicara mengenai perumahan, kemudian mengenai upskilling, reskilling, dan seterusnya. Agar apa ujungnya? Agar kemudian warga-warga kita ini mendapatkan upah yang layak, yang lebih besar. Tapi upah yang besar ini tentu harus diikuti oleh aktivitas ekonomi. Itu kan supply side-nya. Demand side-nya seperti apa? Ya, demand side-nya seperti apa? Nah, kalau kemudian kita lihat tadi dari sisi posisi demand side, ya kelompok masyarakat kita itu kan pada saat ini lebih penggerak utama pertumbuhan ekonomi kita itu dari sisi pengeluaran kan konsumsi rumah tangga. Ya, kurang lebih mungkin sekitar 56 sampai 57%. Maka kemudian tadi Ibu mengatakan IKM, industri kecil menengah, itu memang salah satunya harus digerakkan, basisnya, powerhouse-nya, beserta dengan sumber daya kapitalnya, beserta pembiayaannya, berbasis kepada ekosistem industri yang mengarah kepada supply side, ya supply side pemenuhan terhadap konsumsi rumah tangga Indonesia yang 57%. Agar apa? Agar kemudian ini memiliki multiplier efek terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Artinya apa misalnya? Artinya yang terkait dengan ekosistem rumah tangga tadi itu, pengeluaran rumah tangga yang berbasis konsumsi itu, kalau istilahnya Pak Presiden saat ini kan jangan sampai ada kebocoran. Yang kebocoran yang dimaksud itu adalah impor. Ya,
Gulanya ya jangan impor, berasnya ya jangan impor, tepungnya ya jangan impor. Karena yang kita konsumsi dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari kan seperti itu. Ya kan? Minum air kemasannya jangan diimpor. Kan gitu, harus dihasilkan di dalam negeri, dan ini semuanya basisnya sebenarnya adalah basis industri IKM. Arief menambahkan, instrumen pembiayaan pengentasan kemiskinan seperti program Mekar atau kredit usaha rakyat masih terbatas oleh beberapa hal seperti dana yang mahal dan terpentok batas maksimal pemberian kredit. Padahal instrumen pembiayaan tersebut diperlukan sebagai bagian kekuatan yang akan menaikkan kelas usaha ultra mikro di tanah air. Maka dari itu, keterlibatan aktif lembaga pembiayaan seperti PT Permodalan Nasional Madani penting terus didorong. PNM sendiri melalui program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau PNM Mekar secara konsisten telah akrab dengan pelaku usaha ultra mikro di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Kemiskinan itu 25,2 juta ya Pak ya kalau tidak salah. Menariknya segmen kami itu adalah perempuan, seluruhnya perempuan Pak. Saat ini kami 14,8 juta nasabah kami dengan kategori adalah prasejahtera. Secara dasar prasyaratnya adalah pendapatan per kapitanya itu 1,99 US dollar atau 800.000 per bulan yang dikategorikan sebagai miskin. Sejak awal berdiri Mekar sampai hari ini kami telah melayani 21,2 juta nasabah. Di mana kalau tadi dipaparkan data BPS-nya, statistik 25. Artinya dari 25 juta itu yang miskin, kami masuk di angka 21,2 juta Pak. Berdasarkan PNM, penyaluran modal dari program tersebut stabil meningkat sejak 5 tahun terakhir. Penyaluran modal Mekar rutin naik setiap tahun dari 20,2 triliun rupiah pada 2019 menjadi 68,5 triliun rupiah pada 2023. Berkaca terkait dengan isu kemiskinan, hasil riset yang kami buat juga berdasarkan multi-dimension poverty index, nasabah atau perempuan dalam hal ini yang akan probabilitasnya menjadi miskin itu sekitar 9% jika tidak bergabung dengan Mekar Pak. Ini survei kita lakukan bersama LPM UI di tahun 2023. Dan menariknya juga walaupun mungkin secara ini tidak terlalu tinggi, 0,193% itu adalah pendapatannya lebih tinggi dibandingkan jika tidak bergabung dengan Mekar. Jadi ingin saya sampaikan bahwa pada sisi pemberdayaan ini menjadi satu embedded aspek sosial, kemudian jejaring, kemudian intelektual dan kredit dalam hal ini keuangan itu menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan.